Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya sayangi, pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang kontrak perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Evi Hamala, saya pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Fakultas Kedokteran. Saya berasal dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, saya akan share screen tentang kontrak perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Fakultas Kedokteran. Baik, ini adalah RPS untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan beberapa CPL yang harus Anda kuasai. Kemudian untuk pertemuan pertama yaitu mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tugas Anda nanti adalah membuat ringkasan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi nanti pada saat perkuliahan bahasa Indonesia, Anda harus menyusun sebuah ringkasan dari materi yang saya sampaikan. Kemudian yang pertemuan kedua yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan penggunaan bahasa Indonesia baku. Jadi di sini yang dipelajari adalah mengenai bahasa Indonesia baku. Kemudian yang ketiga adalah ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat adalah kesantunan berbahasa. Yang kelima adalah pembelajaran berbasis teks. Yang keenam adalah teks akademik dalam genre makro. Kemudian yang ketujuh adalah dunia pustaka. Kemudian setelah itu ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini, materi-materi yang diujikan adalah materi yang sudah diajarkan pada pertemuan 1 sampai dengan 7. Kemudian, ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia tidak berbasis pada teoretis, tetapi berbasis pada praktis. Jadi lebih pada contoh-contoh sebuah kalimat atau sebuah permasalahan. Kemudian pertemuan berikutnya adalah proposal penelitian, yang selanjutnya adalah proposal kegiatan, yang adalah laporan hasil penelitian, kemudian laporan hasil kegiatan, artikel ilmiah, media publikasi teks, artikel ilmiah yang akan dipublikasikan. Jadi sebenarnya mata kuliah ini memang outputnya adalah Anda bisa menulis karya ilmiah. Jadi bahasa, ya mata kuliah Bahasa Indonesia adalah Anda dapat berkomunikasi secara lisan ataupun tulis. Maka apa yang saya sampaikan di dalam materi-materi tersebut tujuannya adalah Anda agar dapat berkomunikasi secara lisan dan tulis, tentu saja dalam hal kalau tulis itu dalam hal penyusunan karya ilmiah. Baik, untuk pertemuan-pertemuan tersebut, di setiap kali pertemuan Anda diminta untuk membuat ringkasan. Jadi begini, ringkasan yang harus Anda buat adalah ringkasan mengenai materi yang akan disampaikan atau setelah disampaikan. Misalkan, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Maka Anda diminta untuk membuat ringkasan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ringkasannya cukup singkat saja, Anda tuliskan saja kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, itu judulnya. Kemudian diberi nama. Kemudian diuraikan saja apa yang Anda peroleh mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Itu saja. Kemudian ringkasan yang Anda buat ini akan dipresentasikan dalam grup kecil ya. Jadi grup kecil setelah saya menjelaskan. Jadi pada saat pertemuan pada saat pertemuan kurang lebih 60 menit saya akan mempresentasikan materi, kita akan berdiskusi bersama. Kemudian 30 menit Anda silakan mempresentasikan dengan teman sekelas. Ya, kalau misalkan yang semester 3 silakan dengan semester 3, semester 5 dengan semester 5, mendiskusikan apa yang telah dipelajari hari itu. Setelah itu silakan Anda diskusi dan tanya jawab. Apa yang didiskusikan? Yang didiskusikan adalah apa yang Anda tulis. Jadi ringkasan yang Anda tulis itu yang didiskusikan. Jadi pembelajaran kali ini adalah pembelajaran berbasis pada siswa atau berpusat pada peserta didik.
maka saya tidak akan memberikan ceramah terus-menerus. Anda diminta untuk aktif di dalam kelompok kecil, ya. Di dalam kelompok kecil tersebut Anda untuk bisa aktif, ya. Jadi ketika Anda berinteraksi dengan teman, Anda mungkin lebih asik berdiskusi dibandingkan dengan saya ketika mengajar, misalkan begitu. Jadi ada waktu untuk saya ketika mempresentasikan sebuah materi begitu, dan Anda melakukan diskusi, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya. Kemudian di kelompok kecil Anda diminta untuk berdiskusi antar teman. Misalkan begini, misalkan mahasiswa A menjelaskan begini, teman-teman, pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Ini adalah ringkasan yang saya buat, teman-teman. Silakan teman-teman memberikan masukan, saran mengenai artikel yang saya buat. Kemudian mahasiswa tersebut mempresentasikan. Setelah selesai mempresentasikan, silakan diberikan masukan. Masukannya apa saja, diberikan saran dan kritik dan lain-lain. Jadi itu, kemudian tidak perlu Anda kirimkan hasil not tulis, tidak perlu. Cukup kegiatan tersebut direkam. Jadi kegiatan tersebut direkam, rekaman tersebut dikirim ke laman Google Classroom. Ya, ketika mengirimkan ke laman Google Classroom, mohon menyertakan nama kelompok, ya. Tetapi yang mengirimkan hanya satu saja. Tidak perlu banyak. Misalkan kelompok tersebut adalah kelompok besar. Beri uraian saja di dalam Google Classroom. Mohon maaf Ibu, saya mau mengirimkan hasil rekaman pertemuan pertama semester 3. Gitu. Jadi itu saja cukup. Salah satu saja, konting atau perwakilan kelas atau koordinator mata kuliah, silakan. Satu saja. Ya, hanya itu saja. Kalau sudah ya sudah, begitu ya. Yang lainnya tidak perlu, karena kan saya bisa melihat nama-nama Anda di rekaman tersebut. Begitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan untuk perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia 1 semester. Kalau misalkan saya terlambat hadir, bisa dibalik. Anda presentasi dulu, diskusi dulu, baru saya mempresentasikan. Ya. Atau kalau misalkan saya tidak bisa hadir dalam perkuliahan, saya akan memberikan video mengenai materi atau mata kuliah yang materi perkuliahan tersebut yang bisa Anda pelajari. Begitu. Baik, kemudian kita lihat apa saja penilaiannya. Penilaiannya pertama adalah tatap muka, kemudian yang kedua adalah tugas, kemudian yang ketiga adalah mid semester atau UTS, kemudian yang terakhir adalah UAS. Tatap muka dan tugas ini bisa terlihat ketika Anda proses diskusi. Ya, jadi proses diskusi di kelas, terutama di kelompok kecil tanpa Bu Evi. Jadi ketika kelompok kecil itu kan tanpa Bu Evi. Nah, itu bagian dari tatap muka dan tugas. Jadi itu sudah gabung ya. Kemudian ketika diskusi dengan teman-teman, Anda diperbolehkan untuk mungkin sambil minum, sambil makan, asalkan ditutup kameranya terlebih dahulu. Ya, meskipun dengan teman tetap harus menjunjung tinggi kesopanan, ya. Jadi harus sopan santun gitu. Dan ketika dengan teman, ketika dengan diskusi dengan teman, silakan bahasa yang digunakan juga tetap bahasa yang santun, bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Meskipun bukan bahasa baku secara keseluruhan dari awal sampai akhir, akan tapi bahasa yang Anda gunakan tetap menggunakan bahasa Indonesia yang bisa digunakan dalam situasi formal tentunya, gitu ya. Baik, itu uraian mengenai kontrak perkuliahan dari saya. Ya mungkin Anda bisa mempelajari kembali di RPS yang sudah saya kirimkan pada minggu lalu. Itu teman-teman mahasiswa yang dapat saya sampaikan mengenai kontrak perkuliahan kita. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa melalui laman Google Classroom di kolom komentar.
Setiap kali saya unggah materi, rekaman atau yang lain, silakan Anda menuliskan di kolom komentar nama dan NIM Anda sebagai bukti kehadiran Anda. Jangan lupa untuk mengunduh video yang saya unggah sebagai pengganti perkuliahan tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.